Orang-orang memberitahuku ini adalah akhir. Ini akhir dunia. Apa kau tidak mengalami masalah? Alhamdulillah, alhamdulillah kalau Allah menghendaki. Aku tahu banyak orang Amerika yang terus bepergian. Mereka merasa tidak ada masalah. Dan penampilanku, janggutku, peciku, dan tentu aku tampak seperti badut adalah target yang empuk. Tapi atas izin Allah dan rahmat Allah, alhamdulillah, aku tidak pernah mendapat masalah. Kuhabiskan banyak waktu di imigrasi dan kantor polisi. Aku di sana, di New York, 2 hari sebelum peristiwa 9 September. Aku di sana selama 2 minggu. Alhamdulillah untung aku pergi. Kalau aku di sana, saat peristiwa itu, mungkin saja aku akan ditahan. Ya, mungkin saja. Aku langsung kembali ke London, dan terakhir kali, saat aku di Amerika, mereka mengundangku beberapa kali di tengah jadwal padatku. Di tahun 2003, aku ke Los Angeles untuk memberi ceramah. Aku langsung bersiap di imigrasi, akan diinterogasi dari penampilanku. Mentalku sudah siap. Seorang petugas datang dan menyuruhku maju dan bertanya, "Kau anggota organisasi apa? Apa tujuanmu datang?" Lalu aku jawab, "Aku sedang melakukan misi kemanusiaan. Yesus Kristus bersabda, berkatalah jujur, dan kalian akan selamat." Ya, itulah sebabnya aku selamat. Kemudian aku pergi ke bea cukai, dan aku berkata kalau aku datang untuk konferensi Islam, periksalah di konferensi Islam. Mereka membuka tasku dan menemukan kaset video terorisme dan jihad. Dan di sampul judulnya ada gambar pistol. Lalu bea cukai bertanya, "Kau percaya pada jihad?" Aku jawab, "Ya, aku percaya pada jihad. Bahkan kita semua hidup dalam jihad." Lalu dia menjawab, "Tidak, maksudku apa kau percaya pada melawan?" Lalu aku menjawab, "Bacalah Injilmu kalau kau membaca Injil." Injil membahas tentang melawan pasal 31 ayat 1 sampai 19, tentang Exodus pasal 22 ayat 18 sampai 20, dan kemudian pasal 32 ayat 27 sampai 28, dan Yesus Kristus sendiri bersabda dalam ajaran Luke pasal 22 ayat 36 bahwa kita diwajibkan melawan. Jadi tiba-tiba sebagian besar petugas bea cukai berkumpul dan mereka mulai bertanya, "Pak, boleh aku bertanya sekali lagi?" Jadi aku memberitahu istriku di Mumbai untuk jangan cemas. Aku terjebak di Amerika untuk berdagang. Aku terus bepergian, Masya Allah. Aku sudah pernah ke Australia, Inggris beberapa kali atas rahmat Tuhan. Waktuku dihabiskan tidak lebih dari beberapa jam. Aku tahu banyak pembicara yang ditahan. Mereka pembicara biasa, maksudku bukan pembicara yang membahas soal bom. Maksudku adalah pembicara internasional yang sering bepergian. Mereka ditahan dan dideportasi dengan rahmat Allah. Sejauh ini aku belum pernah ditahan dan juga dideportasi, maksimal setengah jam di sana. Dan setiap kali ada peluang, ku ambil itu. Tapi ku ambil berdasarkan Al-Quran untuk panduan yang ada di surat Al-Imran juz 3 ayat 64, yaitu, "Marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu." Jadi saat kita mengacu padanya, sebagian masalah akan selesai. Ceramah hari ini seharusnya diadakan 1 bulan yang lalu. Aku seharusnya sekarang di London, tapi acaranya ditunda. Dan saat aku ke sana tanggal 10 Agustus di bandara, dan istriku menelponku, "Zakir, di mana kau?" Dia bertanya, "Kenapa masih di bandara? Apa yang terjadi padamu?" Ku jawab, "Karena ada informasi serius bahwa 21 muslim ditahan karena ledakan bom dan sebagainya. Tapi alhamdulillah seluruh kru kamera bersama denganku. Jumlah kami 10 orang. Atas rahmat Tuhan kami berhasil masuk. Dan acaraku di Birmingham sukses. Esok harinya, kadang kami melakukan syuting. Jadi esoknya lagi, kami pergi ke pemakaman Yahudi. Dan kami syuting di sana. Syuting acara, bukan syuting yang menembak. Kami melakukan syuting rekaman dengan video kamera. Aku dan pembicara tamuku pergi ke kota. Kami berjam-jam di pemakaman Yahudi. Kemudian kami pergi ke salah satu gereja. Kami terus syuting. Lalu kami sarapan. Dan kami kembali ke hotel di sore harinya. Lalu mendapat informasi, polisi Birmingham berusaha melacak kami. Mungkin ada orang yang lewat yang melapor ada 7 atau 8 teroris dengan peci dan janggut. Siapa orang-orang ini? Mereka berpeci dan berjanggut dan menaiki mobil hijau. Lalu mereka menghubungi perusahaan asuransi dan berusaha melacak kami. Dan akhirnya mereka menemukan kami di hotel. Tapi untungnya saat mereka melakukan pencarian, mereka kebetulan berbicara dengan orang yang sarapan denganku. Dan dia kebetulan politikus muslim yang sangat terkenal. Kemudian setelah itu, dia pergi ke kantor polisi. Dia bicara pada polisi. Dia mencari para teroris ini. Dia berkata perkataannya tidak masuk akal. Apa kau tahu? 2 bulan lalu
aku memberimu DVD dengan pembicara bernama Dr. Zakir. Dia orang yang sama, ada di DVD yang kuberikan itu. Masalah selesai. Orang lewat yang melapor, berjanggut itu berbahaya. Janggut, peci, berbahaya. Kalian harus hati-hati. Tapi lagi-lagi Tuhan membantuku. Allah membantu. Dan aku dengan selamat kembali kemari dan berceramah. Umat muslim tidak perlu takut mengatakan kebenaran, tapi harus dengan hikmah. Hati-hati. Allah berfirman dalam surat An-Nahl juz 16 ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Saat kita bicara, kita harus bicara dengan hikmah. Tidak juga setelah melihat skenario bahwa siapa yang lebih berpeluang menjadi teroris. Dan menurutku, terorisme adalah monopoli para politikus. Menurut pemahamanku melalui survei, terorisme adalah monopoli para politikus. Sama halnya, mungkin ada politikus Amerika, Inggris atau India, itu adalah monopoli para politikus. Kita harus menyadari apa penyebab terorisme. Kalau kita ingin menumpas terorisme, kita harus paham akan penyebabnya dulu. Aku sebagai dokter, kami tidak percaya pada gejala medis. Kami percaya pada mencari apa penyebabnya dan membunuh kumannya. Itulah perawatan medis. Apa penyebab terorisme? Para ahli berkata, penyebab terorisme adalah ketidakadilan. Saat ketidakadilan terjadi pada kelompok tertentu, saat itu terjadi pada kelompok tertentu, mereka cenderung balas dendam. Dan hanya itu penyebab terorisme. Dan saat kita menyadari bahwa baik peristiwa 9 September, penghancuran Menara Kembang di New York, peristiwa 7 Juli, pemboman di London, atau ledakan bom di Bombay, maupun ledakan bom baru-baru ini tanggal 11 Juli. Baik ribuan orang yang terbunuh di Afghanistan, di Irak, di Gujarat, di Bosnia, di Palestina, ataupun di Lebanon, kita mendapati kalau di balik itu semua, penyebab utamanya adalah para politikus. Aku bertanya-tanya soal mendarat di Inggris, kenapa 21 anak muda muslim ditahan? Mereka mengatakan sudah melacak anak-anak muda muslim itu beberapa bulan. Banyak orang yang mengenal mereka secara dekat, tapi itu mustahil. Tidak mungkin membuat perang. Kalau kita sadar bahwa saat orang-orang berprasangka berita ini tersiar, saat itu Israel sedang menyerang Libanon. Ribuan orang terbunuh, ada orang yang menolak, sehingga mereka punya versi mereka sendiri. 21 muslim yang dianggap akan mengebom bandara di tahun itu menjadi berita besar, sehingga orang-orang lupa ribuan orang tidak bersalah terbunuh di Libanon. Itu juga terjadi di India, Kargil. Kalau ada politikus yang bermasalah, semua akan terus membahas soal Kargil, Pakistan. Versi mereka, politik, baik di Amerika, Inggris maupun di India, penyebab utama adalah para politikus. Kita tahu kalau India lebih dari 60 tahun yang lalu dijajah oleh Inggris. Mereka punya kebijakan memisahkan dan menguasai. Lebih dari 50 tahun sebelumnya kita diberi kemerdekaan oleh Inggris, tapi sayangnya mereka pergi dan meninggalkan kebijakan mereka. Dan para politikus India kita, mereka mengadopsi kebijakan memisahkan dan menguasai untuk jumlah suara. Dari catatan sejarah kita tahu bahwa negara yang mengalami kerusuhan terbanyak di dunia adalah India. Kalau tidak setiap hari, setidaknya sekali seminggu ada kerusuhan masyarakat. Negara besar kita ini, begitu banyak agama di sana. Kerusuhan terbesar, kerusuhan masyarakat. Dan penyebab utamanya hampir semuanya secara langsung dan tak langsung adalah para politikus. Untuk jumlah suara, untuk kekuasaan, untuk uang, mereka mengatur semuanya. Kalau tidak, biasanya aku pernah bertemu seorang non-muslim. Itu pekerjaan, itu profesiku. Aku mempelajari perbandingan agama. Aku bertemu berbagai macam orang. Umumnya mereka yang ada di India, baik umat Hindu maupun Muslim, mereka ingin hidup secara berdampingan. Mereka ingin hidup dengan damai. Kita boleh memiliki perbedaan, kita tidak ingin berselisih. Tapi ini karena para politikus. Para politikus inilah yang mengatur kebencian di antara agama untuk mengisi jumlah suara mereka. Dan bisa kalian lihat, hampir semua kerusuhan terjadi, baik langsung maupun tak langsung, mereka penyebabnya. Kita tahu bahwa beberapa tahun lalu
ada isu politik, isu Masjid Babri dan Ram Janam Bumi. Isu Masjid Babri dan Ram Janam Bumi di Ayodhya. Aku ingin tahu berapa banyak umat Muslim dan Hindu yang tahu Masjid Babri dan Ram Janam Bumi sebelum para politikus membuatnya jadi polemik. Dari mana kita tahu? Aku tahu semua ini soal Masjid Babri. Dan aku menanyakan pendapat masyarakat Hindu soal ini hanya setelah para politikus membuatnya polemik, orang-orang tahu tentang. Dan kita tahu pada tanggal 6 September 1992 ada pertemuan besar di sana. Pengadilan tertinggi menyatakan kalau tidak boleh ada pertemuan dimanapun di dekat wilayah yang diperselisihkan. Sekelompok politikus mereka membuat isu politik tentang Ram Janam Bumi dan Masjid Babri. Mereka berkumpul tanggal 6 Desember. Para politikus yang berkuasa tahu dengan sangat baik kalau pengadilan tertinggi mendukung mereka, dan mereka bahkan bisa menghentikan pertemuan dengan mudah. Tapi aku kehilangan suara. Pertemuan tersebut terjadi. Lalu mereka berkata secara spontan, ribuan kader yang berkumpul di sana secara spontan bahwa Masjid Babri akan dihancurkan secara spontan. Kalian tahu ada rekaman siaran langsung di TV kabel. Kalau tidak benar seperti itu, kenapa kalian mendatangi bangunan itu? Apa itu mungkin? Mereka telah menanam dinamit. Dengan rencana penanaman dinamit ini, semua orang bisa melihat. Kalian tidak harus menjadi ahli militer. Kalian bisa melihatnya sendiri. Ada penanaman dinamit, lalu bangunan itu rubuh. Apakah itu tidak menjadi masalah sebenarnya? Mungkin George Bush menyaksikan ini tanggal 6 Desember 1993 dan mempraktekannya tanggal 11 September 2001. Waktu tidak akan cukup membicarakan soal rinciannya. Rincian dia melakukan sabotase dari dalam tanggal 11 September 2001. Banyak orang Amerika yang membahasnya. Mungkin dia mendapatkan ide tersebut dan mempraktekannya juga di New York. Kemudian, apa yang terjadi? Ini menyebabkan kerusuhan. Di seluruh India terjadi kerusuhan. Itu kerusuhan terbesar setelah pemisahan di seluruh India, di mana 10.000 orang tidak bersalah terbunuh, terutama orang Muslim. Siapa yang bersalah? Orang-orang India yang tidak bersalah. Mereka dihasut oleh para politikus melawan. Bunuh semua yang melawan. Mereka tinggal menghasut dan orang-orang India lah yang melakukannya. Kita tahu bahkan dalam bom Bombay, lebih dari 60 pabrik ada di Bombay. Bahkan selama proses pemisahan, kerusuhan yang terjadi di Bombay adalah yang pertama dalam sejarah Bombay. Bahkan proses pemisahan orang-orang tidak terbunuh sebanyak selama Desember 1992 dan Januari 1993. Para politikus menginginkannya. Mereka dengan mudahnya mencegah kerusuhan, sangat mudah. Dengan bantuan dari polisi reserse, bantuan militer, kerusuhan akan mudah dicegah. Tapi mereka tidak melakukannya, sebagian besar hanya terdiam. Sebagian ada yang berusaha melakukannya, tapi mereka hanya minoritas. Yang mayoritas hanya duduk diam, sebagian terlibat di dalamnya. Dan bahkan polisi sudah dikendalikan oleh para politikus. Jadi saat polisi ingin melakukan sesuatu, politikus menghalanginya. Sehingga yang bersalah adalah para politikus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.